Selamat datang di channel Rakitua. Bukan kebetulan kamu menemukan channel ini, dan kamu sangat beruntung menemukan video ini. Karena, ini adalah bagian dari langkahmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, yang akan mengarahkanmu menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kebaikan hati adalah cahaya yang menyentuh setiap sudut kehidupan. Dalam Dhammapada, Buddha menegaskan bahwa kebaikan adalah kekuatan yang mampu menyelamatkan dunia dari kegelapan. Namun, tidak semua kebaikan membawa kebahagiaan. Seperti matahari yang terlalu terik dapat membakar tanaman, kebaikan tanpa kebijaksanaan seringkali melukai, bukan menyembuhkan. Apa yang kita niatkan sebagai perbuatan baik mungkin saja menjadi beban bagi diri sendiri atau orang lain jika dilakukan tanpa pemahaman yang mendalam. Dalam hidup, kita sering menemukan orang-orang yang begitu baik hingga mereka mengorbankan segalanya demi orang lain. Mereka enggan berkata, "Tidak," memilih diam meski terluka, atau rela diperlakukan tidak adil demi menghindari konflik. Mereka mungkin merasa inilah bentuk kasih sayang yang sejati. Namun, apakah pengorbanan ini benar-benar mendatangkan manfaat? Ataukah justru menciptakan lingkaran penderitaan yang tidak mereka sadari? Pemahaman yang berharga ini akan mengajak Anda untuk merenungkan 7 tanda seseorang yang terlalu baik namun kurang bijaksana, sebagaimana dipahami melalui ajaran Buddha. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita dapat mengubah kebaikan yang semula rapuh menjadi kekuatan yang kokoh, melangkah di jalan kebaikan yang tidak hanya indah tetapi juga penuh manfaat. Mari kita telusuri pemahaman yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, sulit menolak permintaan orang lain. Kasih sayang, yang diistilahkan dalam agama Buddha sebagai karuna, adalah inti dari ajaran Buddha, sebuah energi mulia yang menghubungkan kita dengan penderitaan makhluk lain dan mendorong kita untuk membantu. Namun, Buddha juga mengingatkan bahwa kasih sayang tanpa kebijaksanaan dapat berubah menjadi jebakan yang membebani diri sendiri dan orang lain. Ketika seseorang selalu memenuhi permintaan orang lain tanpa memilah apakah itu baik atau tidak, ia sebenarnya bukan sedang membantu, tetapi malah menciptakan ketidakseimbangan. Bayangkan seorang ibu yang terus memberikan semua yang diinginkan anaknya, tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut baik bagi sang anak. Apa yang awalnya adalah kasih sayang bisa berubah menjadi bumerang, menguatkan kebiasaan buruk dan menanamkan rasa ketergantungan. Dalam ajaran Buddha, memberikan sesuatu harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Apakah itu membawa manfaat sejati, atau justru memperburuk penderitaan? Kebaikan yang sejati tidak hanya memenuhi permintaan, tetapi juga mendidik dan membebaskan. Kesulitan menolak permintaan seringkali berakar pada rasa takut mengecewakan orang lain. Kita khawatir dianggap egois atau tidak peduli, sehingga memilih untuk selalu berkata iya. Padahal, Buddha mengajarkan bahwa tindakan kita tidak boleh didasarkan pada keinginan untuk menyenangkan semua orang, melainkan pada pengertian yang mendalam tentang apa yang benar-benar bermanfaat. Memberi tanpa batasan bukanlah tanda cinta sejati, tetapi cerminan dari kurangnya kejelasan batin. Menolak permintaan bukan berarti kita tidak peduli. Sebaliknya, itu adalah bentuk cinta yang lebih bijaksana. Dalam Vinaya Pitaka, Buddha memberi contoh bagaimana para biksu harus belajar membedakan antara memberi dengan welas asih dan memberi yang justru memperkuat kemelekatan atau tanha. Kasih sayang yang bijaksana adalah yang memiliki keberanian untuk berkata tidak ketika diperlukan, demi kebaikan jangka panjang semua pihak. Melatih kemampuan untuk menolak dengan lembut adalah langkah penting menuju kebaikan yang sejati. Saat kita memahami bahwa menolak permintaan yang salah adalah bagian dari membantu, kita tidak lagi merasa bersalah. Sebaliknya, kita merasa damai karena tahu bahwa kebaikan kita tidak hanya meringankan beban sesaat, tetapi juga membawa kebijaksanaan dan kebebasan. Kebaikan sejati tidak hanya terletak pada tindakan memberi, tetapi pada kemampuan untuk memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan.
Kedua, mengabaikan diri demi orang lain. Buddha pernah berkata, orang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan menyakiti orang lain. Kalimat ini bukan sekadar pengingat untuk tidak melukai orang lain, tetapi juga seruan untuk mencintai diri sendiri dengan bijaksana. Sayangnya, banyak orang yang merasa bahwa mencintai diri sendiri adalah bentuk egoisme, sehingga mereka terus-menerus mengorbankan kebutuhan dan kebahagiaan mereka demi orang lain. Namun, apakah pengorbanan tanpa batas ini benar-benar mendatangkan manfaat? Mengabaikan diri demi orang lain mungkin terlihat sebagai bentuk cinta dan pengabdian, tetapi ketika dilakukan secara berlebihan, hal ini justru merugikan. Bayangkan sebuah lilin yang membakar dirinya sendiri untuk menerangi sekelilingnya. Ketika lilin itu habis, apa yang tersisa? Tidak ada cahaya, tidak ada sumber kehangatan. Seperti lilin itu, manusia juga membutuhkan bahan bakar, baik dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, maupun keseimbangan batin, agar mampu terus memberi kepada orang lain. Dalam meditasi, Buddha sering mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan. Perhatian kepada diri sendiri dan orang lain harus berjalan seiring, seperti dua sayap burung yang memungkinkan kita terbang. Jika kita hanya fokus pada kesejahteraan orang lain dan mengabaikan diri sendiri, kita kehilangan kemampuan untuk memberikan dengan tulus. Sebaliknya, jika kita hanya peduli pada diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain, kita akan jatuh ke dalam keegoisan. Cinta sejati dimulai dari diri sendiri. Ketika kita merawat tubuh dan pikiran kita dengan baik, kita menciptakan fondasi yang kokoh untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Dalam Samyutta Nikaya, Buddha mengajarkan bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk mencintai orang lain. Sebab, bagaimana mungkin kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain jika kita sendiri hidup dalam kekosongan dan kelelahan? Jadi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah Anda sudah mencintai diri Anda sebagaimana Anda mencintai orang lain? Menghormati kebutuhan diri bukanlah bentuk egoisme, melainkan tanda bahwa Anda memahami hakikat keseimbangan. Ingatlah, memberi kepada orang lain akan lebih bermakna jika kita melakukannya dengan penuh kesadaran, tanpa mengorbankan kebahagiaan dan kedamaian kita sendiri. Mencintai diri sendiri adalah akar dari cinta yang murni dan tak terbatas. Tiga, mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kebaikan adalah anugerah, tetapi jika diberikan tanpa kebijaksanaan, ia bisa menjadi pedang bermata dua. Ada kalanya, di tengah niat tulus untuk membantu, seseorang menjadi sasaran bagi mereka yang ingin mengambil keuntungan. Orang yang terlalu baik seringkali sulit berkata tidak, atau menetapkan batasan, sehingga mereka membiarkan diri dimanfaatkan. Namun, Buddha mengajarkan bahwa kebaikan yang sejati harus dilandasi oleh kebijaksanaan. Dalam Winaya Pitaka, Buddha menegaskan pentingnya bergaul dengan bijak. Beliau menyarankan untuk mengenali siapa yang patut dibantu, dan siapa yang tindakannya justru memperburuk keadaan. Jika kita terus membiarkan diri dimanfaatkan, kita tidak hanya melukai diri sendiri, tetapi juga memberi pelajaran yang salah kepada orang lain. Mereka belajar bahwa memanfaatkan kebaikan orang lain adalah hal yang diperbolehkan, yang pada akhirnya memperkuat pola perilaku buruk mereka. Bayangkan sebuah kolam yang terus diambil airnya, tanpa diberi waktu untuk mengisi kembali. Pada akhirnya, kolam itu akan kering dan tidak lagi mampu memberikan kehidupan. Begitu pula dengan diri kita. Jika kita tidak melindungi kebaikan kita dengan kebijaksanaan, kita akan kelelahan secara emosional dan fisik. Lebih dari itu, kita kehilangan kesempatan untuk memberikan bantuan yang lebih bermakna kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kebijaksanaan adalah perlindungan terbaik dari niat jahat. Menetapkan batasan bukanlah tanda bahwa kita kurang baik hati, melainkan bukti bahwa kita memahami nilai kebaikan itu sendiri.
Dalam ajaran Buddha, keseimbangan antara metta atau kasih sayang dan panya atau kebijaksanaan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan damai. Dengan kebijaksanaan, kita dapat membedakan mana yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mana yang hanya mencoba memanfaatkan kita. Jangan takut untuk mengatakan tidak dengan penuh kelembutan. Menolak bukan berarti kita tidak peduli, melainkan tanda bahwa kita menghormati diri kita sendiri dan orang lain. Ketika kita melindungi kebaikan kita dengan kebijaksanaan, kita tidak hanya menyelamatkan diri dari kelelahan, tetapi juga membantu orang lain untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, kebaikan yang bijaksana adalah kebaikan yang memberikan manfaat nyata bagi semua pihak. Keempat, tidak berani mengutarakan ketidaksetujuan. Seringkali, kebaikan diartikan sebagai kemampuan untuk selalu menyetujui atau menghindari konflik. Orang yang terlalu baik mungkin memilih untuk menahan diri daripada menyampaikan ketidaksetujuan mereka, takut menyakiti hati orang lain atau merusak hubungan. Namun, diam demi menghindari konflik bukanlah solusi, melainkan penundaan dari masalah yang lebih besar. Buddha mengajarkan pentingnya berkata jujur dengan cara yang baik atau disebut dengan sama waca, karena kejujuran yang bijaksana adalah jalan menuju pemahaman sejati. Ketidakberanian untuk berkata tidak seringkali muncul dari rasa takut ditolak atau dianggap buruk. Namun, apakah diam demi menyenangkan orang lain benar-benar mencerminkan kebaikan? Buddha berkata bahwa ucapan yang benar harus didasarkan pada niat untuk membantu, bukan sekadar menyenangkan. Menyampaikan ketidaksetujuan bukanlah tindakan yang melukai, tetapi cara untuk menunjukkan cinta yang lebih dalam, cinta yang menghargai kebenaran dan pertumbuhan bersama. Dalam hidup, ada banyak situasi di mana ketidaksetujuan kita dapat menjadi pembelajaran bagi orang lain. Misalnya, ketika seorang teman mengambil keputusan yang salah, mengatakan iya, untuk mendukung mereka demi menghindari konflik bisa menjadi bumerang. Menyetujui sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kita bukan hanya mengkhianati diri sendiri, tetapi juga tidak memberikan manfaat bagi orang tersebut. Komunikasi yang jujur dan lembut dapat menjadi jembatan untuk menumbuhkan kesadaran bersama. Namun, berkata jujur tidak berarti kita harus bersikap keras atau menyakitkan. Dalam ajaran Buddha, ucapan yang benar selalu diiringi oleh welas asih dan kebijaksanaan. Menyampaikan ketidaksetujuan dengan kelembutan, memilih kata-kata yang tidak melukai, dan menjaga niat baik adalah kunci untuk menjaga harmoni. Bahkan, ketidaksetujuan yang disampaikan dengan cara yang bijaksana dapat menjadi benih bagi hubungan yang lebih kuat dan saling menghargai. Keberanian untuk mengutarakan ketidaksetujuan adalah bentuk penghormatan kepada diri sendiri dan orang lain. Itu adalah tanda bahwa kita peduli, bahwa kita cukup mencintai untuk tidak membiarkan sesuatu yang salah terus berlangsung. Ingatlah, kebaikan sejati tidak selalu berarti setuju dengan semua hal, tetapi berani berkata tidak, ketika diperlukan, dengan tetap menjaga kelembutan dan kasih sayang. Dengan cara ini, kita tidak hanya menumbuhkan kejujuran dalam diri sendiri, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk hidup dengan penuh kesadaran. Lima, menoleransi ketidakadilan. Ketika menghadapi ketidakadilan, orang yang terlalu baik seringkali memilih diam dan menghindar. Mereka berpikir bahwa menghindari konfrontasi adalah cara terbaik untuk menjaga kedamaian. Namun, apakah kedamaian yang dihasilkan dari membiarkan ketidakadilan benar-benar membawa kebahagiaan? Buddha mengajarkan bahwa diam di hadapan ketidakadilan bukanlah kebaikan, melainkan bentuk lain dari kelalaian. Sebab, kebenaran yang tidak diperjuangkan akan membuka jalan bagi penderitaan yang lebih besar. Kebaikan sejati bukanlah membiarkan orang lain terus melakukan kesalahan, tetapi membantu mereka melihat dampak dari tindakan mereka. Dalam ajaran Buddha, welas asih bukan berarti menerima segala sesuatu begitu saja.
Sebaliknya, welas asih adalah keberanian untuk menegur dengan cara yang bijaksana. Dengan menunjukkan konsekuensi dari ketidakadilan, kita sebenarnya sedang memberikan peluang bagi orang lain untuk berubah dan tumbuh menjadi lebih baik. Bayangkan api yang dibiarkan menyala di tempat yang salah. Jika kita hanya menonton dengan alasan tidak ingin mengganggu, api itu akan menyebar dan menghancurkan lebih banyak hal. Begitu pula dengan ketidakadilan. Jika kita membiarkannya, bukan hanya korban yang menderita, tetapi juga pelaku yang semakin jauh dari kebaikan. Buddha mengajarkan bahwa berani memperjuangkan kebenaran adalah salah satu bentuk tertinggi dari kasih sayang. Karena kita tidak hanya melindungi yang lemah tetapi juga menyelamatkan yang salah dari kehancuran. Namun, memperjuangkan kebenaran bukan berarti kita harus bertindak keras atau penuh amarah. Dalam Jataka, Buddha menunjukkan bagaimana kebenaran dapat disampaikan dengan kelembutan dan kebijaksanaan. Berani menegur atau berbicara atas nama keadilan adalah tindakan yang membutuhkan keseimbangan, keberanian untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga kasih sayang untuk menghindari kebencian. Dengan cara ini, kita menjaga kebaikan tetap murni, tanpa terjerat oleh kemarahan atau dendam. Menoleransi ketidakadilan tidak hanya melukai diri kita, tetapi juga menciptakan dunia yang semakin jauh dari keharmonisan. Kita tidak perlu menjadi pahlawan besar untuk melawan ketidakadilan, cukup mulai dari hal kecil, seperti menyuarakan kebenaran di lingkungan sekitar kita. Ingatlah, keberanian untuk melawan ketidakadilan adalah wujud tertinggi dari cinta kepada kebenaran. Dengan langkah-langkah kecil namun berarti, kita dapat menciptakan dunia di mana keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan berjalan beriringan. 6. Mengabaikan perasaan dan batasan pribadi. Dalam upaya untuk menjadi baik kepada orang lain, kita sering melupakan satu hal penting, menjadi baik kepada diri sendiri. Banyak orang yang terlalu baik rela mengabaikan perasaan dan batasan mereka demi menyenangkan orang lain, tanpa menyadari bahwa pengorbanan seperti itu perlahan mengikis kedamaian batin. Buddha mengajarkan bahwa kebaikan yang sejati dimulai dari dalam, dari kemampuan untuk mengenali, menerima, dan menghormati perasaan kita sendiri. Dalam meditasi Vipassana, kita diajarkan untuk menyadari setiap emosi yang muncul tanpa menolaknya ataupun terikat padanya. Ketika kita terus menekan perasaan demi memenuhi ekspektasi orang lain, emosi itu tidak benar-benar hilang. Mereka menumpuk dalam batin, menjadi seperti bara api yang tersembunyi, menunggu saat untuk meledak. Mengabaikan perasaan pribadi bukanlah tanda kekuatan, melainkan sebuah langkah menuju penderitaan yang mendalam. Kebaikan yang bijaksana adalah kebaikan yang tetap menghormati batasan diri. Membantu orang lain tidak berarti kita harus melanggar nilai-nilai atau kebutuhan batin kita sendiri. Ketika kita terus-menerus melampaui batasan pribadi demi orang lain, kita bukan hanya kehilangan keseimbangan, tetapi juga membangun rasa frustrasi yang diam-diam. Kita mulai merasa bahwa kebaikan kita tidak dihargai, padahal akar dari masalah ini terletak pada ketidakmampuan kita untuk mengatakan cukup. Menjaga batasan pribadi bukanlah bentuk egoisme, melainkan tanda bahwa kita memahami hakikat cinta yang sejati. Ketika kita dengan lembut mengatakan tidak, atau mengambil waktu untuk merawat diri, kita sedang melatih kasih sayang kepada diri sendiri. Ini bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sebab, bagaimana kita bisa memberi dengan tulus jika batin kita sendiri sedang terluka? Hargailah apa yang Anda rasakan, karena itu adalah bagian dari keutuhan diri Anda. Dengan mengenali dan menghormati perasaan serta batasan pribadi, kita menciptakan ruang untuk kebaikan yang lebih murni dan mendalam. Ingatlah, Buddha mengajarkan bahwa hanya ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita bisa benar-benar membawa kedamaian kepada orang lain. Jadi, jadilah baik, tetapi jangan lupakan diri Anda di sepanjang jalan itu. Tujuh,
tidak melihat gambaran yang lebih besar. Kebaikan adalah seperti air yang mengalir, menyegarkan dan memberi kehidupan. Namun, jika kebaikan itu diarahkan tanpa kebijaksanaan, air yang mengalir bisa saja menyebabkan banjir yang merusak. Buddha mengajarkan bahwa untuk berbuat baik, kita harus belajar melihat gambaran yang lebih besar. Memahami bagaimana tindakan kita memengaruhi diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita dalam jangka panjang. Kebaikan yang bijaksana bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga tentang membawa manfaat yang abadi. Seringkali, orang yang terlalu baik terjebak dalam dorongan untuk segera membantu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Misalnya, membantu seseorang dengan memenuhi permintaan mereka tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya dapat memperkuat kemalasan atau ketergantungan mereka. Dalam ajaran Buddha, setiap tindakan baik harus dilakukan dengan pengertian, tidak hanya terhadap apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga terhadap konsekuensi mendalam yang mungkin terjadi. Melihat gambaran yang lebih besar berarti melampaui kepuasan sesaat dari perbuatan baik. Kebaikan sejati adalah yang mempertimbangkan apakah tindakan kita benar-benar membantu atau justru memperburuk situasi. Seperti seorang dokter yang tidak hanya memberikan obat untuk meredakan gejala, tetapi juga mencari penyebab penyakitnya, kita juga perlu memastikan bahwa kebaikan kita menyentuh akar permasalahan dan bukan sekadar memberikan solusi sementara. Dalam meditasi dan kebijaksanaan Buddha, kita diajarkan untuk memiliki kesabaran dalam memahami kehidupan sebagai suatu keseluruhan. Jika kita hanya fokus pada apa yang terjadi di depan mata tanpa menyadari konsekuensi lebih jauh, kita mudah terjebak dalam siklus yang tidak membebaskan. Ketika kita mulai melihat gambaran besar, kita dapat bertindak dengan lebih terarah, memastikan bahwa kebaikan kita tidak hanya mengurangi penderitaan sesaat tetapi juga menciptakan jalan menuju kebahagiaan yang lebih besar. Kebaikan yang bijaksana adalah seni menyeimbangkan hati dan pikiran, niat dan tindakan. Ia bukan tentang memenuhi semua harapan orang lain, tetapi tentang memberikan yang benar-benar mereka butuhkan. Dengan belajar melihat gambaran yang lebih besar, kita dapat memastikan bahwa setiap perbuatan baik kita tidak hanya membawa manfaat bagi orang lain, tetapi juga memperkuat kedamaian dan kebijaksanaan dalam diri kita. Sebab, kebaikan yang sejati adalah yang menumbuhkan cahaya bagi semua, di masa kini dan masa depan. Menjadi orang yang baik adalah salah satu tujuan mulia yang diajarkan dalam ajaran Buddha. Namun, Buddha juga mengingatkan bahwa kebaikan tanpa kebijaksanaan bisa menjadi pedang yang melukai diri sendiri dan orang lain. Kebaikan yang sejati adalah kebaikan yang dilandasi oleh pemahaman mendalam, memahami kapan harus memberi, kapan harus berkata tidak, dan kapan harus berhenti sejenak untuk menghormati diri sendiri. Keseimbangan antara kebaikan dan kebijaksanaan inilah yang membawa kita pada jalan kehidupan yang penuh makna. Dengan mengenali tanda-tanda seseorang yang terlalu baik, namun kurang bijaksana, kita tidak hanya belajar tentang batasan diri, tetapi juga tentang cara memberikan yang terbaik kepada dunia. Kebaikan yang bijaksana menciptakan manfaat yang bertahan lama, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ia melampaui sekadar niat baik, menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kebaikan ini tidak hanya membuat kita merasa utuh, tetapi juga menciptakan harmoni bagi kehidupan di sekitar kita. Semoga kita semua terinspirasi untuk menjalani hidup dengan kebaikan yang penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Dalam setiap tindakan kecil, kita memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar, asalkan dilakukan dengan hati yang murni dan pikiran yang jernih. Jika video ini bermanfaat, mari dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe. Bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari, bersama Rakitua, kita terus membina diri di jalan Buddha, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.